Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feliana Nurari Vandra Putri dengan NIM 210411100044. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu function. Function sendiri pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan satu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dan juga dalam Python terdapat dua perintah yang dapat digunakan untuk membuat sebuah fungsi, yaitu def dan lambda. Untuk def sendiri adalah perintah standar dalam Python untuk mendefinisikan sebuah fungsi dan juga merupakan perintah yang executable, artinya function tidak akan aktif sampai Python merunning perintah def. Sekarang langsung kita masuk ke pengkodingannya. Nah, di sini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini semisal membuat fungsi sederhana. Nah, untuk memasukkan fungsinya, kita bakal ketik def. Sebagai contohnya di sini saya contohkan request kado. Jangan lupa juga untuk tanda buka dan tutup kurung serta titik 2. Kita kasih jarak, kemudian kita ketik print tanda kurung string besok kan aku ulang tahun. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi def, lalu kita ketik mau apa enggak. Jangan lupa juga tanda buka tutup kurung serta titik 2 nya juga. Nah, jika ingin menampilkan hasilnya, di sini kita tulis lagi, ketik lagi. Contoh saya membuat fungsi dengan input argumen. Nah, kita ketik lagi di sini untuk memasukkan fungsinya def. Semisal di sini saya masukkan total waktu bucin dalam kurung jam. Jangan lupa juga titik 2-nya. Nah, lalu kita masukkan lagi contoh fungsi yang sudah kita tadi tentukan, yaitu request kado dan kurung. Nah, setelah itu kita ketik lagi waktu sama dengan 60, tapi sebenarnya kalian bebas sih. Waktu total sama dengan jam dikali waktu. Lalu setelah itu kita print aku ingin habisin waktu bersamamu, terus koma jam, jangan lupa string jam selama waktu total, koma menit. Nah, lalu di bawahnya kita ketik lagi mau apa enggak, jangan lupa juga tutup kurung. Nah, total waktu bucin dalam kurung 24. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dengan return value. Nah, sekarang kita ketik dulu judulnya, yaitu fungsi dengan return value. Nah, untuk memasukkan fungsinya sama kayak tadi, kita ketik terlebih dahulu def, terus waktu dalam kurung argumen. Jangan lupa juga tanda titik 2-nya. Terus di bawahnya kita ketik total sama dengan argumen dikali 360, print dalam kurung jumlah hari dalam, koma argumen, koma tahun adalah, koma total, koma hari. Nah, di sini saya ingin memperjelas dulu, jangan lupa untuk memperhatikan sintaknya, jangan sampai salah atau kelupaan. Lalu di bawahnya kita ketik return total. A sama dengan waktu dalam kurung 2, lalu kita print A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dengan return value dan multiple argumen. Kita tulis dulu judulnya. Untuk memasukkan fungsinya sama seperti tadi, kita ketik def terlebih dahulu, lalu semisal kita tambah dalam kurung argumen 1, argumen 2. Jangan lupa juga titik 2-nya. Di bawahnya kita ketik total sama dengan argumen 1 plus argumen 2. Print
dalam kurung argumen 1, koma string tanda plus, koma argumen 2, koma string sama dengan, koma total. Nah, lalu di bawahnya kita ketik lagi return total. Nah, lalu kita ketik lagi def kali dalam kurung argumen 1, argumen 2. Jangan lupa juga titik 2-nya lagi. Di bawahnya kita ketik total sama dengan argumen 1 dikali argumen 2. Print argumen 1, string kali, argumen 2, sama dengan, total. Jangan lupa diperhatikan lagi sintaknya. Lalu kita ketik di sini lagi return total. Nah, kita masukkan B sama dengan kali 9, tambah 9,9. Lalu kita print B. Nah, kita sambung lagi ke pertanyaan terakhir sekaligus pembahasan terakhir, yaitu fungsi dan parameter. Nah, untuk judulnya jangan lupa kita ketik terlebih dahulu. Kita komen, lalu kita tulis fungsi dan parameter. Untuk memasukkan fungsi, contohnya seperti tadi, kita ketik terlebih dahulu def selamat pagi, kurung, dan titik 2-nya juga jangan lupa. Lalu di bawahnya kita print dalam kurung dan string selamat pagi juga. Nah, di bawahnya lagi kita ketik lagi selamat pagi dalam kurung. Nah, setelah itu kita akan bahas ke parameternya saja, yaitu kita tulis dulu komen parameter. Untuk pemasukan sama juga, untuk masukkan fungsinya kita ketik def. Misal di sini saya kasih contoh keliling segitiga dalam kurung sisi. Jangan lupa juga tanda titik 2-nya. Nah, lalu kita print masukkan rumus, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Di bawahnya kita ketik lagi keliling segitiga dalam kurung 7. Nah, ini merupakan bawaan Python. Contohnya yaitu seperti input atau kegunaan fungsi, yaitu misal yang termasuk fungsi di dalam Python yang di print. Nah, ketika kita memanggil fungsi input, maka dia akan melakukan tugas tertentu. Tugasnya input yaitu menerima data, sedangkan fungsi print dia tugasnya untuk mencetak. Sebelum memanggil fungsi, kita memastikan dulu def. Jadi def, kemudian nama fungsinya misalnya selamat pagi. Lalu buka kurung, tutup kurung, kemudian titik 2. Ketika saya ingin memanggil fungsi selamat pagi ini, maka ia akan mengeprint misal selamat pagi juga. Kemudian di bawahnya sejajar dengan def. Nah, kemudian ketik selamat pagi, buka tutup kurung. Nah, lalu saya jalankan programnya, maka dia akan menampilkan selamat pagi juga seperti yang di print. Selamat pagi ini hanya fungsinya saja. Gimana dengan parameternya? Misal kita akan mencari keliling segitiga. Keliling segitiga ini akan merupakan penjumlahan sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, di sini kita ketik def-nya, lalu nama fungsi. Misal keliling segitiga. Lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, dalam kurung tersebut kita masukkan argumen atau variabelnya, yaitu sisi. Kemudian jangan lupa dikasih titik 2 di samping tanda kurung. Nah, lalu kita print tutup kurung, buka kurung, sisi tambah dengan sisi tambah dengan sisi seperti ini. Ketika kita ingin menjalankan programnya, kita ketik dulu nama fungsinya, yaitu keliling segitiga. Buka kurung, tutup kurung. Nah, lalu di dalam kurungnya kita masukkan sisinya, misalnya 7. Nah, maka akan menghasilkan 21. Karena rumus dari keliling segitiga yaitu sisi tambah sisi tambah sisi,
Nah, di sini juga kita tidak harus menggunakan print, bisa juga menggunakan return. Nah, jika menggunakan return, maka di depan sisi menggunakan print dari keliling segitiga. Ketika jalankan, maka dia akan mengeprint 21. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas di tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.